Abu Bakar bin Abdurrahman, tangisan seorang ulama yang tak pernah merasa aman Madinah pada suatu malam tampak sunyi. Angin gurun berembus pelan, menyentuh dinding-dinding rumah para penuntut akhirat. Di salah satu sudut kota Rasulullah, sebuah rumah kecil masih menyala lampunya. Di dalamnya, seorang lelaki duduk sendirian, mushaf terbuka di hadapannya. Dialah Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham, seorang ulama besar, seorang tabi'in terkemuka, salah satu dari 7 fuqaha Madinah. Namun di hadapan Allah, ia merasa tak lebih dari seorang hamba yang rapuh. Tumbuh di bawah bayang-bayang takwa, Abu Bakar tidak tumbuh di sembarang rumah. Ayahnya adalah sahabat Nabi. Sejak kecil, telinganya akrab dengan hadis, matanya menyaksikan sholat malam, dan hatinya dibentuk oleh rasa takut kepada Allah. Ia menyaksikan para sahabat menangis ketika membaca Al-Quran. Ia melihat orang-orang yang gemetar bukan karena lapar, tapi karena takut hisab. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia belajar kejujuran ilmu. Dari Ibnu Omar, ia belajar kehati-hatian dalam agama. Dari Abu Hurairah, ia belajar menjaga hadis Nabi. Ilmunya tumbuh, namun ketakutannya kepada Allah tumbuh lebih cepat. Ulama yang tak pernah merasa aman. Suatu hari, seorang murid berkata, "Wahai Abu Bakar, engkau termasuk orang yang paling alim di Madinah." Wajahnya langsung berubah, ia menunduk lama. Air matanya jatuh membasahi janggutnya. Ia berkata pelan, "Celakalah aku jika Allah membongkar isi hatiku." Ia tahu, ilmu tidak menjamin keselamatan. Ia tahu, nama besar tidak berarti apa-apa di hari kiamat. Malam yang mengguncang langit. Pada suatu malam, Abu Bakar membaca ayat, dan telah nyata bagi mereka keburukan-keburukan yang dahulu mereka kerjakan. QS Az-Zumar 48. Ayat itu menancap di dadanya seperti panah. Tangannya gemetar, suaranya tercekat. Nafasnya terhenti, ia menangis. Lalu menangis, hingga tubuhnya ambruk ke lantai. Tangisnya terdengar oleh keluarganya. Mereka bergegas masuk, wajahnya pucat. Tubuhnya dingin, mereka mengira ia telah wafat. Namun setelah beberapa saat, ia membuka mata. Kalimat pertama yang keluar dari lisannya adalah, "Demi Allah, seandainya aku tahu Allah menerima satu amal dariku saja, niscaya aku tidak akan takut lagi. Takut terkenal, takut dipuji." Di Masjid Nabawi, jika Abu Bakar duduk, orang-orang terdiam. Bukan karena ia memerintah, tapi karena takwa memiliki wibawa sendiri, namun ia membenci ketenaran. Jika seseorang memujinya, ia berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui tentang diriku." Ia takut pujian menjadi racun. Ia takut amalnya hancur oleh riya. Ia takut Allah berkata kepadanya, "Kau telah mengambil pahala itu di dunia." Menolak berfatwa tanpa keyakinan, sering orang datang bertanya. Namun tidak jarang ia menjawab, "Aku tidak tahu." Padahal ia tahu, tapi ia takut keliru. Ia takut menyesatkan. Ia takut satu kalimatnya menyeretnya ke neraka. Ia berkata, "Lebih baik aku menghadap Allah dengan kebodohan daripada dengan keberanian bicara tanpa ilmu." Tangisan menjelang ajal. Ketika usia menua, tangisannya semakin sering. Seseorang bertanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau masih menangis padahal amalmu begitu banyak?" Ia menjawab, "Karena aku tidak tahu bagaimana akhir kisahku." Pada saat-saat terakhir hidupnya, ia berdoa dengan suara lemah. "Ya Allah, aku tidak mengandalkan salatku, puasaku, atau ilmuku. Aku mengandalkan rahmat-Mu." Lalu ruh itu pergi, tenang namun penuh harap. Warisan yang ditinggalkan Abu Bakar bin Abdurrahman tidak meninggalkan istana. Dia tidak meninggalkan harta, ia meninggalkan contoh tentang rasa takut kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa ilmu harus melahirkan kerendahan hati, amal harus disertai rasa takut, keselamatan hanya ada pada rahmat Allah. Renungan terakhir, jika seorang ulama besar saja takut pada hisab, lalu bagaimana dengan kita?